Salam satu hati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengendarai sepeda motor tipe sport. Hari pertama, persiapan lokasi. Sebelum mulai belajar, pertama yang harus disiapkan adalah lokasi yang cukup luas, minimal 20 x 10 meter. Tidak ramai, tidak licin karena pasir, air, dan tentunya harus beraspal. Persiapan riding gear. Sebelum belajar berkendara, kita harus siapkan riding gear untuk melindungi kita nanti saat belajar berkendara, yaitu jaket atau baju. Saat belajar berkendara, gunakan baju atau jaket berlengan panjang, berwarna cerah, ukuran yang pas, dan memiliki pengikat pada ujung lengannya. Sarung tangan, menutup seluruh jari tangan, ukuran yang pas dan memperkuat pegangan pada setang kemudi. Celana panjang, gunakan celana dengan ukuran yang pas. Sepatu, gunakanlah sepatu boot yang memiliki hak, menutup mata kaki, tidak bertali dan ukurannya pas. Helm, gunakan helm full face atau half face, berwarna cerah, ukuran yang pas, dilengkapi kaca berwarna bening, berstandar SNI dan pastikan kunci berbunyi klik saat memakainya. Pemeriksaan sepeda motor. Lakukan pemeriksaan sepeda motor untuk memastikan sepeda motor kita aman, nyaman, dan siap digunakan untuk latihan kita. Pertama, pastikan bahan bakar pada sepeda motor cukup untuk latihan berkendara dengan cara melihat indikator fuel meter atau dengan memeriksa langsung isi tangki bensin. Lalu, periksa volume oli dengan melihat dipstick. Volume oli yang ideal berada pada garis batas atas dipstick. Kemudian, pastikan tidak ada rembesan oli di antara sela blok mesin. Selanjutnya, periksa pelumasan rantai dan ketegangan rantai. Gerak bebas ideal rantai adalah kurang lebih 15-25 mm. Sekarang, lakukan pemeriksaan pada ban sepeda motor. Pastikan sesuai standar yaitu 25 PSI untuk ban depan dan 29 PSI untuk ban belakang. Kemudian, periksa keausan ban dengan cara melihat indikator keausan berupa lambang segitiga yang menunjuk tonjolan di bagian tengah ban. Bila tonjolan ini telah terkikis, berarti ban sudah aus. Periksa juga baut dan mur pada poros roda sepeda motor. Satu lagi, jangan lupa memeriksa apakah ada benda asing yang menempel pada ban. Periksa kopling dan berikan jarak main bebas kopling sebesar 10-20 mm. Kemudian, periksa apakah tuas kopling bekerja dengan baik. Dengan cara, tarik dan lepas tuas kopling berulang-ulang. Periksa ketinggian minyak rem dan periksa juga jarak main bebas untuk rem depan sebesar 10-20 mm dan pedal rem belakang 20-30 mm. Nah, sekarang periksa rem dengan cara kamu dorong sepeda motor kamu ke depan. Lalu, tarik tuas rem depan. Kemudian, kamu dorong kembali lalu injak pedal rem belakang. Periksa, apakah pengereman berfungsi dengan baik. Periksa lampu sepeda motor mulai dari lampu depan, lampu belakang, lampu rem, dan lampu sein. Cara mengecek lampu depan, hidupkan sepeda motor, lalu nyalakan lampu depan. Letakkan tangan kamu di depan untuk melihat apakah lampu depan menyala. Cek juga lampu jauhnya dengan cara tekan switch lampu jauh dekat. Untuk lampu rem, letakkan tangan kamu di lampu belakang. Lihatlah, apakah ada pantulan cahaya saat pedal rem diinjak atau saat tuas rem depan ditarik. Kemudian, cek juga lampu sein dengan mengaktifkan switch lampu sein. Lihat panel indikator lampu sein dan cek pantulan nyala lampu seinnya dengan tangan. Periksa baterai dengan cara putar switch ke posisi on dan lihatlah indikator di panel sepeda motor. Apakah menyala sesuai dengan fungsinya. Pastikan semua indikator bekerja dengan baik. Jangan lupa cek klakson dan coba nyalakan sepeda motor kamu dengan menggunakan electric starter. Nah, yang terakhir dalam pemeriksaan sepeda motor, posisikan kaca spion untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas di belakang. Naik turun dari sepeda motor. Sekarang, kita belajar naik dan turun dari sepeda motor yang aman. Naik sepeda motor dari posisi side stand. Sebelum naik,
pastikan posisi Anda berada di samping kiri sepeda motor, dekat dengan tangki, lalu tengoklah ke sebelah kanan belakang untuk melihat kondisi lalu lintas dari arah belakang. Pegang stang kemudi dengan kedua tangan sambil menarik tuas rem depan, lalu luruskan stang kemudi dan tegakkan sepeda motor. Kemudian, lepaskan side stand dengan kaki kiri atau kanan. Dengan tangan kanan tetap menarik tuas rem depan, tengok ke belakang sekali lagi untuk melihat kondisi lalu lintas, lalu naik ke sepeda motor. Ingat, saat kamu sudah berada di atas sepeda motor, kaki kamu langsung menginjak pedal rem belakang. Turun sepeda motor dengan side stand. Tengok ke belakang untuk melihat kondisi lalu lintas dari arah belakang. Lalu, turun dari sepeda motor dengan tangan kanan masih menarik tuas rem depan. Turunkan side stand dengan kaki kanan. Jangan lupa, belokkan stang kemudi ke kiri setelah side stand terpasang. Sekarang, kita belajar naik dan turun dari posisi main stand. Naik sepeda motor dari posisi main stand. Sebelum naik, pastikan posisi Anda berada di samping kiri sepeda motor dekat dengan tangki bahan bakar. Lalu, tengoklah ke sebelah kanan belakang untuk melihat kondisi lalu lintas dari arah belakang. Pegang stang kemudi dengan kedua tangan, lalu luruskan stang kemudi. Selanjutnya, tarik stang kemudi ke belakang sampai ban belakang menyentuh jalan dan dorong sepeda motor ke depan untuk melepaskan main stand, lalu lakukan pengereman dengan rem depan. Tengok belakang sekali lagi untuk melihat kondisi lalu lintas, lalu naik ke sepeda motor. Turun sepeda motor dengan main stand. Tengok ke belakang untuk melihat kondisi lalu lintas dari arah belakang. Lalu turun dari sepeda motor dengan tangan masih menarik tuas rem depan. Injak tuas main stand dan pastikan kedua kaki main stand telah menyentuh jalan. Lalu injak tuas main stand sambil memegang bagian belakang sepeda motor dengan tangan kanan untuk menjaga keseimbangan. Setelah main stand terpasang, belokkan stang kemudi ke kiri. Sekarang kita lanjut belajar mengoperasikan sepeda motor. Pengoperasian sepeda motor. Sepeda motor dalam keadaan mati. Pelajaran berikutnya, pengoperasian sepeda motor. Untuk tahap awal, keadaan motor harus mati terlebih dahulu. Kita akan belajar cara menggunakan rem depan, kopling, dan putaran gas. Juga kombinasi ketiganya. Mari, kita mulai belajar berkendara. Menarik tuas rem depan menggunakan 4 jari dengan cara meremas. Menekan pedal rem belakang dengan ibu jari kaki. Membuka putaran gas secara perlahan, lalu tutup putaran gas dengan cara didorong, bukan dilepaskan dari genggaman. Menarik tuas kopling dengan cepat menggunakan 4 jari, lalu lepas tuas kopling secara perlahan. Lakukan kombinasi putaran gas dan rem dengan cara tutup putaran gas, kemudian lakukan pengereman dengan rem depan dan belakang secara bersamaan. Lakukan kombinasi putaran gas, kopling, dan perpindahan gigi dengan cara tutup putaran gas dengan cepat, tarik tuas kopling dengan cepat, lalu lakukan perpindahan gigi dan buka gas secara perlahan sambil melepas tuas kopling dengan perlahan. Keseimbangan. Sebelum kita mengendarai sepeda motor, kita perlu belajar teknik keseimbangan untuk menjaga keseimbangan saat kita mengendarai sepeda motor. Mendorong ke depan. Pegang stang kemudi dengan kedua tangan. Pertahankan sepeda motor pada posisi sedikit miring ke kiri dan menyentuh badan Anda. Lalu dorong sepeda motor ke depan. Dan gunakan rem depan untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan bila perlu. Mendorong ke belakang. Pegang stang kemudi dengan tangan kiri, sementara tangan kanan memegang bagian tengah atau belakang dari tempat duduk. Lihat ke belakang dan dorong sepeda motor dengan perlahan ke arah belakang. Mendirikan sepeda motor jika jatuh ke kanan. Turunkan side stand, putar stang kemudi ke posisi kiri penuh. Tarik luas rem depan dan angkat sepeda motor ke posisi tegak dengan satu pergerakan menggunakan paha kiri dan pinggang Anda untuk menyangga sepeda motor. Mendirikan sepeda motor jika jatuh ke kiri. Pegang kedua stang kemudi, tarik tuas rem depan, belokkan stang kemudi ke kanan,
lalu angkat sepeda motor ke posisi tegak dengan satu pergerakan menggunakan paha kanan dan pinggang Anda untuk menyangga sepeda motor. Lalu, turunkan side stand dan miringkan stang sepeda motor ke kiri. Baik, sekarang mulai mengendarai sepeda motor. Gimana? Kamu siap? Mendorong dengan dua kaki untuk jalan lurus dan menikung. Naik ke atas sepeda motor, pegang stang kemudi dengan kedua tangan dan luruskan. Lalu turunkan kedua kaki. Dorong sepeda motor ke depan dengan menggunakan dua kaki secara perlahan. Nanti, kamu dorong sepeda motor dengan menggunakan kedua kaki saat kamu menikung. Ingat, kamu harus hati-hati dan fokus. Setelah itu, kita akan belajar mendorong dengan menggunakan satu kaki. Mendorong dengan satu kaki. Naik ke atas sepeda motor, pegang stang kemudi dengan kedua tangan dan luruskan. Lalu, turunkan kaki kiri Anda. Dorong sepeda motor ke depan dengan menggunakan kaki kiri secara perlahan. Untuk menikung, dorong sepeda motor ke depan dengan menggunakan kaki kiri secara perlahan. Lalu, lakukan manuver menikung secara perlahan. Sekarang, saya akan dorong sepeda motor kamu, nanti kamu naikkan kedua kaki dan jaga keseimbangan. Hari kedua, menyalakan sepeda motor. Sekarang, nyalakan sepeda motor dengan memutar kontak ke posisi on. Pastikan panel indikator menunjukkan netral. Lalu nyalakan sepeda motor dengan menggunakan electric starter. Pengoperasian sepeda motor, mesin hidup. Nah, kamu sudah belajar teknik dasar mengoperasikan sepeda motor dalam kondisi mesin mati. Sekarang, kita akan coba dalam kondisi mesin hidup. Pengoperasian sepeda motor dengan mesin hidup. Menarik tuas rem depan dengan 4 jari, lalu injak pedal rem belakang dengan jari kaki atau ujung sepatu. Buka putaran gas secara perlahan, rasakan getaran mesinnya, lalu tutup putaran gas dengan cepat. Saat kamu menutup gas, lakukan dengan cepat. Caranya, kamu dorong gripnya ke depan, bukan dilepas dari genggaman tangan. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya. Kombinasi putaran gas dan rem. Lakukan dengan membuka putaran gas secara perlahan. Lalu, tutup putaran gas dengan cepat, kemudian melakukan pengereman dengan menarik tuas rem depan dengan 4 jari dan menginjak rem belakang. Kombinasi putaran gas dan kopling. Lakukan dengan membuka putaran gas secara perlahan, lalu tutup putaran gas dengan cepat. Kemudian menarik tuas kopling dengan cepat menggunakan 4 jari. Kemudian melepas tuas kopling secara perlahan dan buka putaran gas secara perlahan. Keseimbangan, mesin hidup. Kamu sudah belajar keseimbangan mendorong sepeda motor dalam kondisi mesin mati. Sekarang, kita belajar dalam kondisi mesin hidup. Gimana? Kamu siap? Keseimbangan dengan dua kaki untuk jalan lurus. Naik sepeda motor, lalu tarik tuas kopling, masukkan persneling ke gigi 1. Turunkan kedua kaki, buka tuas kopling setengah, lalu buka putaran gas secara perlahan. Jalankan sepeda motor secara perlahan dengan dibantu oleh kedua kaki Anda untuk berjalan lurus dan melatih keseimbangan sejauh 10 meter. Keseimbangan dengan satu kaki untuk jalan lurus. Naik ke atas sepeda motor, lalu tarik tuas kopling. Masukkan persneling ke gigi 1. Turunkan kaki kiri Anda, buka tuas kopling setengah, lalu buka putaran gas secara perlahan. Jalankan sepeda motor Anda dengan perlahan, dibantu dengan kaki kiri Anda untuk berjalan dan melatih keseimbangan sejauh 10 meter. Berkendara lurus dan menikung. Oke, kamu sudah cukup mahir. Sekarang, kita akan belajar berkendara lurus dan menikung tanpa dibantu dengan kaki. Sebelumnya, kita susun 4 kon membentuk 10 x 5 meter.
Lalu kelilingi susunan kon tersebut berlawanan arah jarum jam untuk berlatih menikung ke kiri. Hati-hati di tikungan. Jaga keseimbangan kamu. Terus. Hati-hati di tikungan. Oke. Bagus. Untuk menikung ke kanan, kita kelilingi susunan kon tersebut searah jarum jam. Bagus. Hati-hati di tikungan. Postur berkendara. Teknik-teknik berkendara dengan mesin sepeda motor hidup telah kita pelajari. Sekarang kita akan belajar postur berkendara yang baik, aman, dan nyaman. Pandangan. Melihat jauh ke depan, yaitu ke arah yang dituju agar mendapatkan informasi sekitar yang luas. Pundak, santai dan rileks. Tangan, memegang bagian tengah dari gas tangan, di mana Anda dapat dengan mudah mengoperasikan handle dan saklar. Siku, menekuk sedikit dan rileks. Pinggul, duduk pada posisi di mana Anda dapat dengan mudah mengoperasikan setang kemudi dan rem. Lutut, secara ringan menekan atau menjepit tangki bahan bakar. Kaki, letakkan bagian tengah sepatu Anda pada sandaran kaki. Ujung sepatu menghadap ke depan, ujung sepatu secara ringan berada di atas pedal rem dan pedal gigi. Kamu telah belajar postur berkendara. Sekarang kita belajar ke tahap berikutnya. Kontrol kecepatan. Menambah dan mengurangi kecepatan dilakukan untuk mengontrol kecepatan sepeda motor. Tambah kecepatan dengan cara membuka putaran gas secara perlahan. Mengurangi kecepatan dengan menutup putaran gas dengan cepat. Kontrol perpindahan gigi. Kontrol perpindahan gigi merupakan teknik keterampilan mengendarai sepeda motor yang lebih mahir. Teknik ini dimulai dengan menutup putaran gas dengan cepat, lalu tarik tuas kopling dengan cepat. Kemudian, pindah posisi gigi setelah tuas kopling ditarik dan lepaskan tuas kopling dengan perlahan sampai posisi menggigit dan buka putaran gas secara perlahan untuk menambah kecepatan. Jaga kecepatan, keseimbangan juga jaga. Kontrol pengereman. Kamu ingat, kontrol kecepatan dan perpindahan gigi itu sangat berkaitan dengan kontrol pengereman. Kontrol pengereman dilakukan dengan teknik berikut. Tutup putaran gas dengan cepat dengan cara mendorong, bukan dilepas dari genggaman. Sesaat setelah putaran gas tertutup, tarik tuas rem dengan 4 jari dan tekan pedal rem belakang. Kemudian, tarik tuas kopling dengan cepat menggunakan 4 jari sebelum motor benar-benar berhenti. Lalu, turunkan kaki kiri saat sepeda motor telah berhenti. Nah, kita sudahi dulu latihannya hari ini. Besok kita lanjutkan kembali, biar lebih fit dan semangat. Hari ketiga. Hari ini, kita akan belajar cara mengendarai sepeda motor dengan lintasan angka 8. Pada tahap ini, kamu akan belajar mengkombinasikan semua pelajaran kemarin. Ingat, kamu harus hati-hati dan fokus ya. Iya, Pak. Berkendara angka 8. Berkendara angka 8 adalah sebuah teknik untuk menguji lebih jauh kemahiran Anda mengendarai sepeda motor sport. Susunlah 2 kon dengan jarak yang cukup lebar. Lalu kendarai sepeda motor Anda membentuk angka 8 dengan gigi 1 dan 2. Lakukan kombinasi kopling, gas dan rem saat melakukan manuver ini. Lakukan teknik menikung dengan benar. Nah, kita sudah belajar semua tahapan berkendara. Tapi kamu harus terus latihan sampai benar-benar mahir. Sekarang, kita akan belajar memprediksi bahaya. Gimana, Pak? Kita ke dealer resmi Honda. Selamat datang Pak, saya Santi, bisa dibantu? Begini Bu, kita mau belajar memprediksi bahaya. Oh boleh, silakan Pak.
Alat ini disebut Honda Riding Trainer atau HRT yang diciptakan Honda untuk memprediksi bahaya yang mungkin terjadi di jalanan. Ayo, kita gunakan HRT-nya. Siap, Pak. Sekarang kita evaluasi hasil perjalanan kamu ya. Ini hasil evaluasi perjalanan kamu ya. Sekarang, kita belajar mengenali rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mengenal rambu-rambu lalu lintas. Di area jalan yang nyata, kita akan menemui banyak rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai aturan dan penunjuk jalan, sehingga kita dan para pemakai jalan lainnya bisa berkendara dengan aman dan tertib. Rambu-rambu lalu lintas ini terbagi dalam 4 kategori, yaitu rambu peringatan. Rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan. Rambu ini didesain dengan latar belakang kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Rambu larangan. Rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Latar warna putih dan warna gambar atau tulisan merah atau hitam. Rambu petunjuk. Rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan. Desain dengan latar warna hijau, biru, dan coklat untuk menunjukkan jalan, kota, dan tempat rekreasi. Rambu perintah. Rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan gambar putih dan merah. Marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang